Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, kita bahas tentang asesmen sejarah ya kelas 10. Nah, untuk yang pertama ini tentang agama Hindu Buddha ya. Bahwa agama Hindu itu muncul dari sinkretisme antara budaya bangsa Dravida dan bangsa Arya ya. Seperti itu. Nah, nanti mereka makan sistem kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra hingga Parya. Nah, ini stratifikasinya nih. Yang teratas sampai terbawah, Parya yang paling bawah. Nah, masing-masing kasta ini nanti akan menciptakan teori masuknya agama Hindu Buddha ya, dari Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Brahmana dari kaum pendeta, Satria itu prajurit, bangsawan, Waisya itu adalah pengrajin, petani, Sudra itu rakyat biasa, dan nanti Parya. Dan satu lagi ada teori arus balik. Apa bedanya? Nah, untuk yang aktif, di sini adalah arus balik. Pasifnya adalah para kasta-kasta tadi, kolektif tadi, kita datang belajar, mempelajari, kemudian menyebarkan kembali ke Nusantara gitu. Nah, dari segi peta ini kita bisa lihat bahwa lokasi kita tuh sangat strategis gitu kan, bahwa perdagangan internasional telah mengubah tata pemerintahan dan politik masyarakat kita. Bisa dilihat dari Selat Malaka muncul apa? Nanti ada berkembang kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara dan Majapahit seperti itu. Jadi lokasi yang strategis membentuk peradaban kita juga, kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, ini beberapa teorinya ya, seperti itu. Nah, beberapa teorinya di sini, teori-teorinya ya, dari Sudra sampai teori arus balik itu masing-masing ada landasannya. Jadi bisa dikatakan bahwa teori itu semua banyak kemungkinan seperti itu ya, dan ada buktinya ya, dari Satria, Waisya, Brahmana sudah sampai arus balik. Nah, ini dia kalau arus balik ya, mengatakan bahwa kita sendiri punya peran menyebarkan. Nah, buktinya apa sih? Bahwa ada prasasti Nalanda di mana raja apa, Balaputra Dewa itu meminta apa, pembangunan pusat peribadatan dan pembelajaran sana seperti itu. Nah, selanjutnya untuk agama Buddha sendiri dia didirikan oleh Siddhartha Gautama gitu. Jadi ketika muncul sistem kasta tadi dia protes gitu kan. Akhirnya muncul suatu aliran baru yang namanya sebenarnya Buddha gitu. Ya, dia mendapat pencerahan seperti itu. Nah, ini peta-peta kerajaan Hindu Buddha di Nusantara ya. Nah, sumbernya dari mana? Kita dari dalam negeri ya, dari prasasti, dari Yupa ya, Yupa batu juga, dari kitab-kitab. Nah, ini dia. Ada prasasti, kitab, dan benar-benar arkeologis seperti relief dan arca. Sumber-sumbernya apa? Dari berita Tiongkok, berita Arab, dan Vietnam, serta sumber dari Yunani, bahwa ada tulisan-tulisan yang masuk gitu, yang menceritakan tentang ada masyarakat beragama Hindu, Buddha, seperti itu. Nah, kerajaan Kutai ya, kita melihat kerajaan Kutai, dia penemuan itu menunjukkan kita lepas dari masa praksara. Artinya apa? Kita sudah tidak sudah mengenal tulisan gitu. Informasi di kerajaan Kutai di antara dari Yupa tadi adalah bahwa raja memberikan hadiah sebanyak 20.000 ekor sapi gitu. Nah, artinya ketika mendengar jumlah itu kita bisa berkesimpulan bahwa kerajaan itu makmur, rakyatnya sejahtera seperti itu. Jadi dari Yupa tadi ada informasi. Itu kalau Kutai. Nah, ketika masuk kerajaan agama Hindu Buddha itu kita sudah punya kepercayaan itu animisme dan dinamisme. Ketika mereka masuk itu justru menjadikan hal-hal baru gitu. Nah, kalau selanjutnya untuk Tarumanegara sendiri, ini ada prasasti Tugu ya, bahwa tentang pembangunan saluran air sepanjang 11 km itu baru panjangnya, belum lebarnya gitu kan Tarumanegara. Artinya raja itu punya kekuasaan yang sangat luar biasa besar dan rakyat itu mau bekerja, serta rakyat mikirin kepentingan ekonomi rakyatnya juga gitu ya, irigasi, baik itu membangun infrastruktur penting gitu yang sangat bermanfaat bagi rakyat. Nah, berikutnya untuk kerajaan Sriwijaya sendiri ya, tadi ada Balaputra Dewa tadi ya, salah satu raja terbesarnya dan lokasi yang strategis yang memudahkan untuk perdagangan gitu dengan berbagai referensi luar dan dalam negeri. Nah, ya ini faktor-faktor yang membuat Sriwijaya itu bisa maju dan berkembang dengan cepat dari lokasi strategis dan juga didukung oleh pemerintahan yang kuat gitu. Kita jadi pelabuhan transit juga. Nah, berikutnya ada kerajaan Mataram. Nah, Mataram ini unik ya. Mataram itu ada dua keluarga, yaitu Wangsa Sanjaya dan Syailendra gitu. Nah, selain itu dia juga sempat pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, periode Empu Sindok, karena masalah bencana alam, yaitu gunung letusan, gunung api gitu. Nanti dari Mataram kuno ya, Empu Sindok tadi dia bikin kerajaan pindah baru ya, nanti mereka membangun Candi Borobudur untuk agama Buddha, yang Hindu Prambanan. Yang duluan dibangun adalah Borobudur dulu, baru Prambanan, urutannya seperti itu. Ya, ini candi-candi yang sudah ada ya, Borobudur dan Prambanan. Ini strukturnya bisa kalian baca nanti.
Nah, Medang Kambuhan tadi yang di Kampus Sendok tadi ya. Jadi setelah pindah dari ancaman gunung meletus ya, Gunung Merapi. Nah, kemudian raja itu Erlangga itu membagi dua kerajaan supaya anak-anaknya tidak ada yang rebutan gitu. Tapi ternyata setelah Erlangganya mangkat, kedua anaknya pun berperang gitu. Mereka bikin kerajaan dan akhirnya berhasil disatukan lagi memang nanti dari namanya Kerajaan Kediri. Nah, Kediri ini yang terkenal raja itu adalah Raja Jayabaya yang dikenal dengan ramalannya Jangka Jayabaya gitu. Kediri. Nah, nanti raja terakhir Kediri adalah Kertajaya ya. Kertajaya itu dikalahkan oleh seorang pria namanya Ken Arok. Nah, Ken Arok ini nanti yang membentuk kerajaan namanya Ken Singosari gitu. Nah, Kertajaya ini bentrok dengan Ken Arok karena Kertajaya itu mengingkari perjanjian dengan kaum Brahmana, mengurangi hak-hak kaum Brahmana lah gitu. Jadi rajanya tuh zolim lah sama pendetanya gitu. Maka pendeta itu minta tolong sama Ken Arok. Nah, ketika Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya, dia mendirikan kerajaan namanya Singosari. Gitu ya. Nah, nanti Singosari raja terakhir adalah Kertanegara. Nah, Kertanegara ini nanti punya menantu namanya Raden Wijaya yang nanti ada intrik ya. Kertanegara terbunuh oleh anak buah sendiri, menantunya balas dendam gitu, memanfaatkan pasukan Mongol yang datang ke Jawa gitu. Kemudian Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit gitu. Nah, Majapahit ini kerajaan maritim dan agraris yang besar sekali pada waktu itu ya, wilayah sangat luas, bahkan kita sampai punya hubungan dagang dengan Jepang gitu ya. Kita punya hubungan dagang dengan Jepang, penemuan keramik dari Jepang juga gitu. Sampai ini ketika tradisi agama Hindu Buddha masuk ya, itu kita akulturasinya dapat gitu. Nah, kemudian masuknya agama Islam ya ke Nusantara ya. Di antaranya di sini ada beberapa teori, misalnya ada Arab dari Gujarat ya. Gujarat itu batu nisan ya, Snowfurgronya abad ke-13 Masehi dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian dari Arab bahwa ada gelar Al-Malik ya. Terus juga kesamaan mazhab Syafi'i gitu. Abad ke-7 masuknya. Kemudian ada dari Persia. Persia itu ada istilah gelar Syah, Tabut atau tabut ya, peristiwa dan peringatan 10 Muharram juga, serta kebudayaan lah kalau yang Persia itu poinnya. Nah, ini bukti dan masuk berkembang Islam abad ke-7, 11 dan 13. Nah, penyebaran apa aja lewat perdagangan, pernikahan, pendidikan dan tasawuf ya, ajaran yang berkembang dengan pola pikir masyarakat. Kemudian dari dakwah para Sunan Wali Songo ya, ada 9 wali, 9 tokoh yang dikenal Wali Songo. Nah, mereka itu menyebarkan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cuma nomor 2 aja Sunan Gunung Jati yang ada di Jawa Barat menyebarkannya. Nah, mereka ini menggunakan tradisi masyarakat ya, seperti menggunakan wayang, tembang, alat musik seperti itu. Jadi penyebaran agama Islam itu menggunakan dakwanya menggunakan secara struktural. Nanti ada kerajaan, mereka juga membantu berdiri kerajaan Demak gitu, Cirebon. Kultural lewat alat musik, tembang gitu kan, dan ekonomi perdagangan ya. Jadi semua itu melengkapi sehingga mempercepat penyebaran agama Islam. Ini kerajaan Islam di Asia Tenggara khususnya. Nah, Samudra Pasai juga. Samudra Pasai ini ada buktinya ya tadi yang batu nisan Sultan Malik Al-Saleh tadi gitu. Nah, Samudra Pasai berkembang itu gara-gara apa? Karena wilayahnya itu strategis gitu, strategis di jalur perdagangan itu Selat Malaka. Nah, kemudian nanti setelah Samudra Pasai Malaka dikuasai oleh Portugis, baru nanti muncul berkembangnya kerajaan Aceh gitu. Jadi Aceh itu diuntungkan ketika Malaka dikuasai Portugis, orang-orang pindah lari ke Aceh gitu. Nah, ya, kemudian ada Aceh, ada Kesultanan Demak juga, Kesultanan Islam pertama di Jawa juga yang oleh Raden Patah didirikan seperti itu. Nanti dari Demak tadi muncul kerajaan Pajang lanjutannya ini dia. Gitu. Nah, Demak itu strategis lokasinya dan juga punya dukungan pun dari para wali songo tadi. Saya bilang tadi secara politik gitu. Nah, dari Demak nanti muncul kerajaan Pajang dan Mataram ya. Pajang dulu baru Mataram gitu. Nah, untuk Mataram ini raja terkenal itu ada Sultan Agung ya. Sultan Agung itu dia sampai 2 kali menyerang VOC. Dia tidak suka dominasi VOC, sekaligus juga VOC itu dianggap menghalangi ekspansi politik dan perdagangan Mataram Islam gitu. Makanya Sultan Agung menyerang sampai 2 kali. Nah, kemudian oleh Belanda itu Mataram Islam itu dipecah belah melalui perjanjian Giyanti dan Salatiga. Akibatnya tidak ada lagi kekuatan yang cukup besar menghalangi VOC di Jawa pada akhirnya gitu. Nah, oke.
pada akhirnya seperti itu ya. Banten ya, ada beberapa ke Banten, Kerajaan Gorontalo di Sulawesi ya, oleh Sultan Hasanuddin juga, kita diadu domba juga, dimanfaatkan konfliknya oleh VOC. Nah ini komoditas yang ada nih, jadi em, masyarakat itu punya hasil bumi yang luar biasa mahal dan dicari gitu, dan sangat bernilai tinggi lah. Makanya banyak penjajah tuh datang untuk awal berdagang terus ingin monopoli. Nah mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.